sangat-sangat menarik. Bisa jadi attachment iPhone loh. Karena kalau nggak video unboxing doang, boring juga gitu ya. Tapi, ini dia Fujifilm X-M5. Halo semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue bener-bener excited karena kita dapat kesempatan buat unboxing kamera mirrorless terbarunya Fujifilm, yang katanya sih ini bakal masuk di jajaran entry level. Ketika gue bikin video ini, kameranya belum rilis dan gue juga belum dapat banyak informasi seputar kameranya. Tapi ya, thank you Fujifilm karena kita seperti biasa ya, walaupun gue jadi dibilang anak emasnya Fuji, tapi ya kita dapat kesempatan buat unboxing duluan. Walaupun kalau kalian nonton ini harusnya ada juga ya di channel-channel lain juga udah pada tayang gitu ya. Cuman tetap gue anak kesayangannya Fuji lah menurut kalian. Tapi ya, ini adalah kamera yang menarik. Ini adalah Fujifilm X-M5 yang tadi gue sempat mention juga katanya bakal jadi entry levelnya Fujifilm. Dan kita akan unboxing. Kardusnya agak berbeda ya. Biasanya Fuji itu hitam gitu kan. Dia kalau nggak salah nama kardusnya aja suka ada yang Black Noir gitu ya. Ini juga Black Noir. Apa itu nama kameranya selama ini ya? Black Noir ya. Gue jadi agak... Ya, pokoknya ya ini nama kameranya berarti kalau ini Black Noir-nya. Dan ya, kardusnya tapi biasanya warna hitam, sedangkan sekarang udah pakai yang ala-ala kayak produk indie gitu ya, kayak warna kardus aja. Mungkin biar net zero carbon juga. Dan langsung aja ini kameranya. Kita lihat dulu ada apa aja. Kayaknya ini karena barang sampel ya nggak sesuai kalau kalian beli juga ya. Ini ada strap doang di sini. Dan karena gue nggak biasa pakai strap, gue nggak akan buka juga. Tapi ya kalian lihat aja di situ. Kulit oke lah. Kameranya sendiri. Dan ini dia. Biar agak sibuk dikit ya dilihatnya. Karena kalau nggak video unboxing doang, boring juga gitu ya. Tapi, ini dia Fujifilm X-M5. Impression pertama gue lihat kameranya, ini kok rasanya kayak kecil banget ya. Gue nggak tahu ini kelihatan dari kamera atau enggak, tapi ini rasanya kecil banget. Mungkin telapak tangan gue kecil banget. Dan mungkin nih gue ada iPhone. Wih, bisa jadi attachment iPhone loh. Harusnya, kalau dia ada MagSafe-nya di belakang gitu kan. Nah, ya, mulai ngaco kemana-mana. Tapi ya, ini kecil banget. Fix ini kecil banget. Gue sih tadinya merasa ini kayak mungkin semacam XT2 angka, XT50 gitu ya, tanpa viewfinder. Tapi kayaknya enggak sih. Kayaknya ini lebih kecil. Kita lihat sekeliling ya, kalau dari segi fisik, di sebelah sini nggak ada port sama sekali, tuh kosong. Kayaknya ini speaker doang di sebelah sini. Di sebelah kanan ada berbagai port, nih ada HDMI, ada USB Type-C. Walaupun kalau di sebelah kanan tuh biasanya gue akan jadi problem ya, termasuk ini kan untuk headset juga dia di sebelah kanan. Kenapa jadi problem? Karena dia itu posisi megang gitu. Jadi kalau kita lagi megang, mungkin sambil denger headset, ya tangan kita harus agak turun dikit. Walaupun mungkin masih bisa sih, tapi ya nanti kita coba. Sama yang unik, yang gue baru nyadar, kalian bisa lihat ya, ini ada port mic di sebelah hot shoe gitu ya. Sangat-sangat menarik. Gue belum pernah lihat kayaknya kamera yang mengimplementasikan hal tersebut. Lalu kalau dari segi atas dia kayak ini ya, kayak ratanya tuh kelihatannya kayak GFX. Terus ada tulisan Fujifilm di situ, sama ini ada titik 3, harusnya kelihatan dia udah menggunakan mikrofon array. Jadi kayak Sony jajaran ZV ya, harusnya dia itu jadi bisa ngatur kayak suara prioritas dari depan, dari belakang, atau omnidirectional. Ya emang untuk kamera yang tujuannya biasanya untuk content creator atau untuk vlogger gitu ya. Sama untuk dialnya, dia masih ada custom mode di dial utamanya gitu ya. Jadi ada video, ada vlog, ada custom mode juga yang bisa kita atur. Harusnya kalau di generasi sekarang udah bisa kita atur untuk foto maupun video custom mode-nya. Sama di sini ada film simulation. Gue sih nggak terlalu kepake ya dial film simulation, tapi ya gue rasa untuk orang-orang yang run and gun gitu kan, atau street photographer, gue rasa ya film simulation langsung di dial bisa ngebantu buat mereka. Tapi ya bukan buat gue lah gitu. Sama untuk dialnya, walaupun yang ini jadi dipakai untuk film simulation, dialnya menurut gue masih cukup komplit ya, karena di sisi depan dia ada dial di bagian telunjuk kita, dan begitu juga di sisi belakangnya. Buat grip, karena ini kecil banget sih rasanya, bahkan tangan gue tuh bukan tangan yang gede juga ya. Biasa gue kalau megang kamera tuh gue mengkategorikan tangan gue tuh menengah ke kecil. Tapi di sini ini kameranya kecil banget sih. Walaupun kita ada thumb support di sisi belakang ya, masih ada coakan gitu. Kelihatan nggak ya? Nah itu di sini, sama di depannya pun masih ada sedikit pegangan. Tapi ya tetap harus hati-hati sih karena agak licin. Walaupun dia enteng juga ya. Enteng, dan gua rasa ini buat dibawa-bawa sih kayaknya seru banget ya. Karena kecil banget. Layar dia variangle, sayangnya
Walaupun beberapa orang sempat ada rumor-rumor itu layarnya mau dibawa yang kayak XT100. Gue setuju kalau mereka bawa layar yang kayak XT100 karena buat yang street photographer pengen pakai tilt screen itu bisa. Tapi buat kalian yang mungkin vlogger dia tetap bisa flip ke depan. Tapi akhirnya dia pakainya yang variangle mungkin karena memang target user kamera ini mungkin lebih ke vlogger atau content creator ya. Sama mungkin impression langsung dia tidak ada IBIS gitu ya. Jadi itu yang gue agak sayangkan. Tapi balik lagi, gue belum dapat informasi price point-nya. Tapi katanya kemungkinan dia akan melawan ZV S10 Mark II levelnya gitu ya. Kayak entry level untuk content creator. Sama-sama nggak bawa IBIS gitu ya. Ya di ZV gue agak kecewa dia nggak bawa IBIS. Di sini juga tidak terkecuali. Gue agak, ya dia nggak bawa IBIS. Sama digital stabilization-nya kita harus tes ya. Tapi ya itu, dia tidak bawa IBIS. Untuk sensor, dia nggak kayak X-T50 ya. X-T50 kan 40 megapiksel. Di sini dia kayaknya bawa sensor yang sama XS20. Dia udah X-Trans, tapi dia pakai yang 26 megapiksel. Dimana dia bisa record itu sampai 6K open gate. Untuk kamera sekecil ini 6K open gate itu gila sih. Sama yang gue notice, bodinya gokil sih untuk kamera entry level ya. Ini kalau memang dia ngadunya sama ZV-E10 Mark II, ini sih bodinya jauh lebih ganteng ya. Maksudnya lebih proper as sebuah kamera gitu. Nggak kayak kamera entry level. Walaupun sayangnya baterainya pakai yang lama gitu ya. Ya semoga aja masih cukup. Nanti kita tes lebih lanjut. Walaupun waktu kita buat ngetes juga nggak terlalu panjang ya. Kita cuma dapat kesempatan megang tuh 3 hari. Nanti tapi bakal ada pembahasan lanjutannya dan in-depth reviewnya, tapi mungkin bakal agak lebih lama. Ya paling nggak kalian tunggu aja untuk pembahasan yang agak lebih dalamnya. Oke, kita nyalain. Kita ke mode video aja dulu. Kita lihat movie setting listnya. Ini dia ada 4K. Kita masuk. Nah, dia bisa 6.2K open gate. Makanya dia aspek rasionya 3:2. Sama dia ada ini ya, aneh ya. Full HD-nya ada yang LP dan begitu juga 4K-nya ada yang LP. Kalau DCI kita tahu yang aspek rasionya agak panjang, tapi dia ada LP. Dimana katanya ini bisa extend continuous shooting kita biar bisa lebih panjang, tapi dia ada slight reduction in quality. Ada sedikit pengurangan kualitas. Ya mungkin untuk menghindari overheating. Tapi ya itu akan kita tes lebih lanjut juga. Tapi ya dia menyediakan hal tersebut. Mic-nya dia ada pengaturan harusnya. Nah tuh ada surround, front priority, back priority, front and back priority. Jadi ya nanti itu kita tes lebih lanjut lah, karena itu bukan hal baru di dunia kamera. Udah beberapa yang pakai. Pertama ada ZV, lalu ada Silumix juga seingat gue pakai ya, yang kamera G100 atau apa gitu. Tipe mic yang kayak gini. Dan Fuji akhirnya menerapkan juga di kamera khusus vlogger. Ini gue lihat dari atas tuh kecil banget loh kameranya. Bener-bener nggak ngerti deh gue. Ini kayaknya asik banget. Oh, mode vlog. Karena dia ada mode vlog. Nah, dia di mode ini, kalian bisa lihat ya, ada mode short movie. Jadi dia diatur waktunya gitu ya. Ini gue gelapin kali ya biar nggak terlalu. Nah, jadi dia ada mode pengaturan waktunya. Sama kalau ini aktif, kalian bisa lihat, ini unik nih. Dia ada cropping. Jadi kita tuh syuting vertikal nggak begini lagi. Dia ada di mode normalnya gitu. Kita pakai mode normal, dia cropping. Nih gue terangin lagi biar kelihatan jelas. Di sini mungkin nggak terlalu jelas. Nah itu untuk kita framing di sisi tengahnya. Nah itu. Nah misalkan mau bikin short, sekarang sering bikin short ya gitu ya. Dia akan nongol di situ. Sama dia juga ada di sini ada product priority ya. Dia namanya ya product priority buat fokus ke barang kalau kalian kayak reviewer atau semacamnya. Dan ini untuk stabilization-nya ada OIS plus disc sama disc digital, sama ada yang pakai optical juga. Tapi ya balik lagi, tidak ada IBIS-nya. Kita harus tes kalau di handheld bakal sebagus apa. Oh, sama. Nah, ini kalian bisa lihat ya, tulisannya masih sampel. Jadi ini pre-production unit dan kalian bisa lihat ada lingkaran 2 di sini, itu adalah screw mount buat kalian pakai kipas ala-ala XS20 dan XH2S gitu ya. Sama XH2 juga bisa kalau nggak salah. Tapi ya kalian bisa pakai kipas di sini untuk menghindari overheating. Dan ya kita harus tes dulu sih. Ini kan baru banget unboxing. Gue belum tahu performanya gimana. Tapi dengan body sekecil ini kita harus coba lah gitu. Karena agak-agak ngeri ya untuk soal overheatingnya. Dan kita lihat nanti yang FP tadi tuh bakal berpengaruh atau enggak. LP. Kenapa FP gua? LP tadi tuh di resolusinya apakah berpengaruh atau enggak? LP kira-kira apa sekarang? Low process.
low processing, atau low picture quality. Nah, itu harus LPQ. LPQ apa ya? Jadi LPQ itu ada panjangannya deh. Ya kurang lebih itulah guys untuk unboxingnya dulu aja. Silahkan ditunggu. Harusnya sih begitu kalian nonton ini itu kamera habis launching dan kita mungkin besoknya atau beberapa hari kemudian tayang pembahasan yang agak in-depth-nya gitu, yang udah kita cobain. Cuman untuk yang paling in-depth review-nya mungkin ya kalian harus kasih waktu lagi. Tapi kamera yang menarik, semoga aja di harga yang tepat gitu ya. Semoga aja di harga yang cukup bener-bener terjangkau. Dan ya, paling itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi gambaran buat teman-teman semua. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.